berhentilah. Nah, aku mulai suka lagi di kelas 3 SMA. Sama-sama punya potensi, punya bakat aja, sama-sama bagus, ngapain juga ngewar hehe. Satu dance dengan megang si Aqua itu loh. Cepet tali. Kita mau Santuy. di deadline tertekan, Santuy. nggak di deadline rebahan. Iya, santuy. Annyeonghaseyo, Yorobun. Kembali di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Kim Linsei Channel. Kali ini bukan reaction, tapi kali ini adalah vlog. Kita bakalan kita bakalan bahas sesuatu di vlog ini, Vlog ya. ngobrol santuy. Bakal bahas apa sekarang? Aku bakalan kami bakalan ngobrol seputar sejak kapan sih kita jadi K-popers. Saya sejak kapan? Kamu sejak kapan? Lama banget ya kayaknya. Kita bahas sekarang ya. Oke. Pertanyaan pertama. Dari tahun berapa kamu jadi K-popers? Kalau aku lupa sih tahunnya, tapi waktu itu aku masih aku SMP kelas 3 tuh aku suka ya, itu zamannya Super Junior ya. Ampun, aku emang udah kolot ya guys. Jadi aku emang suka Super Junior, terus berhentilah. Nah, aku mulai suka lagi di kelas 3 SMA, tapi aku nggak nge-fandom atau nggak apa ya, istilahnya terlalu dalam. Aku sekedar suka musiknya. Berhenti itu sekitar 3 tahun. Terus kemudian terus apa-apa. Terus aku Deh banget sih. Terus aku suka lagi deh di tahun berapa ya, pokoknya pas aku udah zaman kerja sih gitu. Tahunnya lupa ya. Dan itu aku baru pertama kali punya fandom atau masuk fandom lah gitu ya. Apa? Maksudnya diakui atau Pertama enggak? kali apa? Jadi aku tuh ARMY. Ya, ARMY. ARMY, dan sekarang nambah sih. Jadi apa lagi? Si Jennie. Iya. Apa? Itu NCT. Oh my god, I'm sorry. Ya. Itu atau ya itu. Oh itu. Kamu pengen tahu nggak aku kapan? Tapi sebenarnya aku banyak sih fandomnya. Ya udah mulfam lah ya. Iya. Kita mah ada anti-war. Kita nggak boleh war-waran, nggak boleh. Semua tuh punya bakatnya masing-masing loh. Ini aku tuh agak gimana dengan orang yang suka menjelek-jelekan apa gitu. Aku juga ARMY, tapi kan aku nggak ngejelekin yang lain gitu. Gelut terus. Sama-sama punya potensi, punya bakat aja, sama-sama bagus, ngapain juga ngewar hehe. Jadi gimana kisahmu? Kisahku, oh my god, aku juga jadi kelihatan old banget. Kalau aku ingat banget sih 2010. Nah, kalian 2010 usia berapa nih? Kelas berapa nih? Kayaknya SMA deh. SMA? Iya SMA. Oh iya, aku baru lulus SMA. Iya. Hah? Iya, oh iya benar. Lulus SMA 2010 guys. Iya, ya hitung aja sendirilah ya. Nah, di situ satu momen gitu kan, aku tuh datang ke satu mall yang dekat rumah aku ya. Gak aku berjelas apa mallnya. Ini di Bandung ya? Di Bandung. Dan di situ tuh ada kegiatan Japanese sama Korea gitu, dan gede banget, diliput sama channel TV gitu. Aku lupa channelnya apa, swasta pokoknya. Swasta. Iya, swasta tapi dia berpengaruh gitu channelnya. Bukan ikan terbang? Ya, bukan ikan terbang, bukan. Tapi ada yang lain gitu. Itu yang berpengaruh juga. Nah, di situ ngelihat ada beberapa yang lagi dance gitu. Terus aku tuh kan nggak hulang gitu ya, bengong apa sih itu. Ya udah nonton aja ya. Nah, awalnya kan aku emang suka Korea tuh drakornya ya. Kalau aku sampai sekarang belum bisa menikmati drakor sebagaimana orang-orang menikmati drakor. Jadi aku tuh orangnya kalau nonton drakor satu episode bosan. Jadi aku akan langsung ke episode terakhir dan tahu endingnya. Dasar. Kalau aku sih seneng ya dari dulu gitu. Bahkan sebelum masuk ke dunia musik itu di situ dulu. Karena musik itu dulu masih ke genre barat gitu. Nah, setelah itu nyari tahu lah ya gitu. Ternyata ada di Bandung tuh satu agensi di Bandung yang itu tuh agensi itu tuh salah satu agensi yang paling terkenal di Bandung gitu. Aku masuk aja situ 2010 gitu, daftar sama adik aku sama saudara aku bertiga gitu.
di audisi lah kita ya. Dan kita juga, aku juga sempet ngalamin yang namanya di audisi loh. Dulu aku belum berhijab, sempet di audisi dan aku tahu rasanya gimana di audisi, deg-degannya, diliatin banyak orang, terus abis itu dimasukin ke grup gitu, terus kita latihan tuh dari pagi sampai malam, bener-bener full latihan. Bahkan aku juga ngerasain yang namanya latihan dance sambil nyanyi itu pernah gitu. Dan kalau misalkan Berarti power idol ya ini. dulu idol lokal. Nah terus kalau misalkan ada dance yang belum kuat, kita tuh disuruh buat ngisi air ke botol yang 1 liter, terus kita tuh dance dengan megang si aqua itu loh. Kebayang nggak sih Iya, beratnya? iya, Kenapa iya. kayak gitu? Karena biar kita tuh gerakannya berpower gitu, jadi ente menye-menye kayak gitu. Dan itu lumayan agak luar biasa effortnya buat aku gitu. Dan pokoknya benar-benar harus sesuai dengan instruksi gitu. Abis itu ya udah, kita mungkin akan lebih pede untuk perform, karena pas banget perform debut pertama itu tuh di ulang tahun agensi tersebut gitu. Kalau kalian adalah pelaku atau orang yang dance cover di tahun 2010, kira-kira kenal nggak nih sama orang nih? Aku dulu nggak pernah Pasti kenal. Aku nggak cover cowok, padahal nggak boleh cowok loh. Aku nggak cover Shiny sama Suju. Orang-orang dance cover tahun 2010 di Bandung Raya ini pasti kenal sama dia nih. nggak tahu lah ya. Kalau aku hanya sebagai penikmat, aku nggak pernah sampai kayak gitu sih. Gitu. Jadi ya itulah ya hal yang pernah dialamin. Jadi aku tuh kayak ngerasa orang-orang yang mungkin nggak suka dengan K-pop gitu, apalagi idol, yang mereka tuh apa sih cowok dance kayak gitu. Hey, itu bukan sebarang dance, tahu nggak? Dance itu tuh adalah salah satu olahraga yang bisa menurunkan kadar kecemasan. Kalau misalkan kamu nggak suka dengan dance, nggak usah dance di depan publik, tapi dance aja dan untuk dirimu sendiri. Ya kayak zumba, senam, kan sama aja, itu tarian juga, gerakan juga kan. Lagi gitu. untuk muslimah ya yang nggak bisa kelihatan sama Aurat, orang banyak, boleh tuh senam pakai lagu K-pop di kamar aja. Iya, aku kayak gitu Iya, sekarang. karena aurat kita kan tidak boleh terlihat ya. gitu. Dan kan meliuk-liuk ya perempuan lah yang ya, maksudnya muslimah ya. muslimah, ya aku juga menjaga banget ya agar aku sudah menutup, sudah berhijrah, berarti aku harus sedikit-sedikit tuh mengurangi hal yang kemarin dilakuin, walaupun itu udah 10 tahun yang lalu guys. Asik, bener ya? Iya. Udah 10 tahun yang lalu, kamu ngapain aja 10 tahun yang lalu? Aku udah ngerasain kayak gitu. Jadi apa ya, jangan pernah menjudge seseorang itu dengan mata doang gitu, tapi coba melihat apa yang mereka lakukan gitu. Itu ya. Iya. Gitu. Karena kalau aku ngobrol sama teman-teman yang lain pun banyak banget kisah-kisah mereka yang bikin apa ya, oh ternyata mereka tuh nggak gitu, oh ternyata mereka tuh kayak gini. Coba deh ngobrol, jangan dipendam gitu, harus banyak ngobrol. Ngerti nggak sih intinya? Iya, ngerti. Maksudnya kan emang K-popers tuh biasanya banyak prasangka ya. Maksudnya banyak prasangka ke K-popers tuh alay, bucin gitu kan. Coba ngobrol aja deh. Mereka juga ya, silakan. Karena kok diajak ngobrol, dan potensi yang mereka punya tuh memang bagus-bagus teman-teman. Jadi kayak kalian yang suka bikin cerita di share di Wattpad ya, itu tuh kalian punya potensi sebagai penulis gitu. Jadi harus dikembangkan untuk tulisan-tulisan yang lebih baik lagi ya. Jadi bisa membantu literasi Indonesia lah gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya punya bakat guys gitu. Siapa? K-popers? Iya, punya bakat. Asal ini ya, inget apa sih, bikin karya tulisan itu tolong diperhatikan ya genrenya. Aku suka baca novel, tapi ketika ada sesuatu hal yang menjurus ke itu kayaknya aku langsung, ya ampun, oh my god, ini anak usia berapa? Sorry. Terus banyak juga yang suaranya bagus, desanya bagus gitu. Mereka tuh berbakat. Ya, enggak teh. Wait. Ya, mereka tuh berbakat banget gitu. Jadi intinya jangan menjudge para K-popers itu hanya dari mereka alay. Tiap K-popers itu pasti punya caranya sendiri untuk ke biasnya masing-masing. Tapi memang kita sendiri nih sebagai yang suka dengan K-pop, kita benar-benar berusaha untuk
punya batasan gitu, punya batasan bagaimana caranya kita tuh mengagumi, kita lebih mengutamakan kepada potensi yang para idol Faedah, itu miliki gitu, bukan hanya sebatas dia punya visual yang ganteng lalu kita tuh berebut gitu ingin ngebiasin dia, enggak, tapi No. lebih ke potensi yang mereka punya, kenapa kita nggak jiplak itu gitu, masa mereka bisa kita nggak bisa kan gitu, apalagi seorang muslim, Iya. muslimah. Tahu kan apa sih yang budaya mereka tuh yang pali-pali tuh? Pali-pali, oh ya, cepet Nah, pali-pali. kita mah Santuy. di deadline tertekan, Santuy. nggak di deadline rebahan. Iya, santuy, banyak makan atuy. Ya gitu guys, jadi maksudnya kita ya bukan bucin-bucin biasa. Yes, Kita bucin yang luar biasa. ya, kenapa? Karena kita pengen menggiring kalian semua agar kalian tuh bisa melek dan bisa melihat dari sudut pandang yang lain ketimbang dari visualnya saja. Yes. Visual mah ya emang udah ganteng dan udah cantik lah gitu ya. Itu nggak usah Makanya dibahas. tunggu konten-konten Yang kita lain. selanjutnya. Ini baru pertanyaan pertama, ini baru vlog pertama tentang dari kapan nih kamu K-popan kan gitu ya. Kita nanti bakal ada pertanyaan yang berikutnya, tapi nggak sekarang. Sekarang udahan dulu ya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, Jangan lupa subscribe, like dan share, komen. komen.